Halo, ketemu lagi dengan saya, Heru Setiawan dari Departemen Teknik Kimia Institut Teknologi 10 November di Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang konduksi, perpindahan panas konduksi satu dimensi, dan penyelesaiannya menggunakan Excel. Baik, jadi perpindahan panasnya adalah seperti ini, dan nanti penyelesaiannya adalah dengan menggunakan numerik, yaitu menggunakan apa yang disebut sebagai metode finite volume untuk konduksi. Jadi kita lihat persoalannya adalah seperti ini. Jadi pandang persoalan konduksi panas tanpa sumber. Jadi tidak ada panas yang terbentuk di dalam sistem. Dalam suatu batang yang terisolasi ujung-ujungnya. Jadi ini batang, ujungnya terisolasi. Dengan kata ini diisolasi sehingga tidak ada panas yang keluar. Kemudian suhu di ujung yang sebelah kiri, di titik A ini, suhunya adalah 100 derajat Celcius, dan di ujung satunya, di sebelah kanan, suhunya 500 derajat Celcius. Nah, luas dari batang ini adalah A, yaitu 10 kali 10 pangkat minus 3 meter persegi. Kemudian panjangnya setengah meter. Nah, untuk sistem perpindahan panas seperti ini, jadi ini panas dari suhu tinggi ke suhu rendah, ini adalah konduksi. Ini bisa ditunjukkan, diatur oleh sebuah persamaan ini. D per dx, ini konduksi ya, D per dx, K dt per dx sama dengan 0. X adalah dari sini, ya, mulai dari 0 sampai ke sana. Jadi ini hitung distribusi suhu keadaan lunak dalam batang, konduktivitas panas K untuk batang ini sama dengan 1000 watt per meter per Kelvin. Luas melampangnya 10 kali 10 pangkat minus 3 meter persegi. Jadi ini persamaan panasnya, perpindahan panasnya adalah seperti ini. Jadi sistemnya ini, persamaan yang diselesaikan adalah ini. Dengan kondisi batas, T pada X sama dengan 0, TA 100, dan pada X sama dengan L, atau setengah meter, TB-nya 500. Baik dengan menggunakan finite volume, jadi finite volume ini adalah salah satu jenis dari, salah satu bagian dari metode finite hingga. Ya. Ini, jadi yang pertama, langkah pertama menyelesaikan persoalan ini dengan menggunakan finite volume adalah dengan membentuk grid. Jadi ini batangnya tadi, ya, ini dari TA, TB, panjangnya setengah meter. Ini kita buat. Nah, ini sementara untuk memudahkan kita bagi menjadi 5 volume kontrol. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi yang 3 ini ada di internal. Jadi batasnya 1 dan 2 ini belum diketahui suhunya. Untuk titik 1 ini batas, karena di sebelah kiri suhunya diketahui. Untuk titik 5 juga sama, sebelah kanan suhunya diketahui. Jadi ini ada volume kontrol. Nah, ini dari 5 titik, batas atau muka dari volume kontrol diletakkan di tengah-tengah antara titik yang berbatasan. Jadi misalnya ini titik 2, maka volume kontrol ini di tengah-tengah antara titik 1 dan 2. Di tengah, di sini. Ya. Jadi di tengah-tengahnya ini juga yang di sini juga di tengah antara titik 2 dan titik 3. Jadi panjang dari ini delta X, ini juga delta X. Nah, dari titik 1 ke batas ini delta X per 2. Ini juga sama dari titik 5 ke batas kanan ini delta X per 2. Ya. Jadi setiap titik ini dikelilingi oleh volume kontrol atau sel. Ini juga kan ini volume kontrol, ini juga volume kontrol, ini juga volume kontrol, sini ada lagi, dan seterusnya. Nah, sekarang kalau titik umum bisa 2, bisa 3, atau N terserah, yang jelas ada di dalam ini diberi notasi. Jadi titiknya ini dikasih tanda P. Kemudian yang di sebelah kirinya W atau west. Di sebelah kanannya E atau east.
W besar, E besar. Nah, kemudian di tengah-tengahnya ini ditulis W kecil dan sini diberi nama E kecil. Jadi ini yang langkah pertama sudah dapat, yaitu ada 5 grid atau 5 titik nodal, ya, 1, 2, 3, 4, 5. Ini satu volume kontrol. Nah, sekarang sama seperti ketika kita menurunkan perpindahan panas, maka volume kontrol ini bisa didiskretisasi, yaitu dengan mengintegralkan. Jadi langkah kunci metode vent volume atau volume hingga ini adalah integrasi atau integral persamaan yang mengatur pada volume kontrol. Jadi persamaan tadi adalah ini. D per dx, K dt per dx sama dengan 0. Ini yang diintegralkan pada titik T. Jadi yang pertama ini untuk titik internal dulu, yaitu 2, 3, dan 4. Nanti untuk batas titik 1 dan titik 5 perlakuannya berbeda. Jadi ini diintegralkan pada volume kontrol delta V, yaitu delta V-nya A dikalikan dengan delta X. Jadi ini A dikalikan dengan delta X. Integral D per dx, K dt per dx, dV. Nah, maka KA, K dikalikan A, dt per dx. Nah, ini A kali dx, maka integral dx adalah ini. E dikurangi dengan KA dt per dx, W. Dengan batas kan dari E ke W, ya, batasnya. Maka ini harus sama dengan 0. Jadi ini integral dari ini akan sama dengan batas yang ini tadi. Ya. Batasnya dari B sampai E. Ya. Maka kalau dianggap ini linear, maka ini persamaannya jadi. Nah, kalau dianggap gridnya seragam, maka nilai dari konduktivitas panas bisa diinterpolasi secara linear. Misalnya untuk KI dan KW, maka KW sama dengan KW plus KP besar dibagi 2. Jadi ini tidak diketahui ya, yang lebih kecil. Yang diketahui adalah yang titik-titik nanti yang dihitung adalah yang di K dengan notasi yang besar ini. Kemudian KE, KP plus KI dibagi dengan 2. Nah, maka suku flux, yang ini kan flux. Flux pada muka E, ini akan sama dengan KA dt per dx pada E sama dengan KE kali AE dikalikan dengan, nah ini, dt per dx pada E itu yang ini. Berarti dt per dx pada, ini ya, dt per dx pada E berarti suhu pada E dikurangi dengan suhu pada P dibagi dengan delta X. Ini ya. Delta X PE jarak. Kemudian untuk yang flux pada muka W, KDT per dx pada muka W, sebenarnya KW kali AW, yaitu konduktivitas W dikalikan dengan AW, dikalikan dengan TP minus TW dibagi dengan delta X WP. Ya, jarak dari W ke P. Nah, kemudian ini disubstitusi ke sini, yang ini disubstitusi ke sini. Maka kalau kita substitusi, kita dapatkan KE AE kali TE minus TP sama dibagi delta P X, delta X PE dikurangi dengan KW AW kali TP minus TW dibagi delta X WP sama dengan 0. Nah, ini disusun ulang. Ini kan ada TE. Kalau dikalikan menjadi KE TE TE dibagi dengan delta X PE. KE TAE kali TP dibagi dengan delta X PE. Ini minus KW AW kali TP dibagi dengan delta X WP. KW AW minus plus ya, berarti plus KW AW kali TW plus delta X WP. Nah, yang sama ini ya. Ini ada TP, ini ada TP. Ini dijadikan satu di sini. TP. Satu yang KEAE, KEAE dibagi delta XPE. Ya. Yang ini KWAW dibagi dengan delta X WP kali AW. TP. Sedangkan yang TE ini hanya KE, AE, TE dibagi delta X PE yang ini. Sedangkan yang W juga sama. Nah, kemudian ini disusun ulang, dipindah. Yang ini dipindah ke ruas kanan, ini tetap di ruas kiri. Yang positif, positif, positif. Nah, kalau kita perhatikan ini semuanya konstan, ini juga konstan, maka ini bisa dijadikan satu koefisien, diberi nama AP. Yang ini diberi nama AW, yang ini diberi nama AE. Nah, jadi dengan mengidentifikasi koefisien TW dan TI sebagai AW dan AE, dan koefisien TP sebagai AP, maka persamaan ini bisa ditulis
AW-nya adalah ini, ya. KW dibagi dengan delta XW, delta XWP dikalikan dengan AW. AE-nya sama dengan ini, yaitu KE dibagi delta XP kali AE. AP sama dengan, ini ditambah ini kan sama dengan AW, ini sama dengan AP. Jadi AP-nya sama dengan AW plus AE. Ya. Nah, sekarang titik 1. Ya, titik 1 ini perlakuannya khusus, ya. Karena tadi yang sebelah kiri, yang A itu diketahui. Sehingga kalau dicari fluxnya, yang ini tetap sama, yang titik di titik E kecil, maka fluxnya sama seperti yang tadi, KA kali TE minus TP dibagi dengan delta X. Nah, sekarang yang ini, TP minus TA kan diketahui, tapi delta X-nya menjadi delta X per 2. Bukan delta X, karena jaraknya tadi setengahnya ya. Jadi ini, jarak yang ini adalah setengah delta X per 2. Jadi yang di sini, titik di sini, titik sini ya, flux yang di sini adalah ini. Nah, ini sama dengan 0. Sama seperti ini dikumpulkan, kemudian disusun ulang. Maka menjadi K per delta XA ditambah dengan 2K per delta XA kali TP. Sama dengan, nah ini W-nya tidak ada, yang tulis saja 0 kali TB. Minus, ini TE-nya hanya yang ini, KA per delta X kali TE. Kemudian TA, ini KA minus plus KA TA dibagi dengan 2 delta X, 2 atau 2K per delta XA kali TA. Nah, ini kita namakan minus SP, ini kita beri simbol SU. Nah, maka ini bisa kita tuliskan APTP plus AWTW plus AITE plus SU, yang ini. Maka kalau kita susun seperti tadi, AW-nya ini 0. AE-nya yang ini, KA delta X per A. AP sama dengan, ya ini ya, AW ditambah AE. Kan ini, kalau kita lihat AP adalah K per delta X, A ini AE. Kemudian ditambah AW, AW-nya 0 nanti. Kemudian karena tadi namanya minus, maka ini minus SP. Maka min-min nanti jadi plus. SP-nya sendiri sama dengan ini. 2K delta X per A. 2KA per delta X. SU-nya ini. 2KA delta X kali TA. Nah, sekarang untuk titik 5, yang ini. Yang sekarang yang untuk flux yang di daerah ini. Atau maka ini juga sama seperti tadi, cuma yang sebelah kanan yang menjadi. Nah, jadi untuk titik 5 menjadi KA TB minus TP. Yang sebelah kirinya. Ini yang sebelah kanan jadi delta X per 2 ini TB-nya diketahui minus KA TP minus TB per delta X sama dengan 0. Disadikan satu sama seperti tadi. Yang untuk TP kan ini KA per delta X per 2. Kemudian dikurangi dengan KA TP per delta X. Jadikan satu di sini. K per delta XA ditambah dengan 2K per delta XA kali TP. Yang ini dinamakan minus SP sama seperti tadi. Kemudian TW yang ini, KA dibagi dengan delta X kali A. KA dibagi dengan delta X. Nah, sekarang TE-nya yang dikalikan dengan 0 koefisiennya. TB, ya ini TB KA per delta X per 2 kali TB atau 2KA per delta X kali A. Ya, 2KA per delta X. Ya, ini dinamakan SU. Ya. Sama kita susun menjadi APTP plus AWTW plus AITE plus SU. Kalau kita identifikasi, AP-nya adalah yang ini. Kemudian AW adalah KA per delta X. Ya. AE-nya 0, AP-nya AW plus AE minus SP. SP-nya minus 2KA per delta X, SU-nya ini. Nah, sekarang kita sudah punya persamaan titik untuk setiap titik, baik titik internal maupun titik yang di batas. Nah, sekarang kita pasang nilainya tadi ya, dengan A-nya 10 kali 10 pangkat minus 3 meter persegi, kemudian batas kiri suhu TA-nya 100 derajat Celcius, suhu TB kanannya 500 derajat Celcius, panjang setengah meter, kemudian K-nya 1000 watt per meter per Kelvin. Kalau itu kita masukkan angka-angkanya dengan persamaan yang tadi, maka AW untuk titik 1
Ini ya, AW-nya 0, AE-nya 100, SU-nya 200 kali TA. SP-nya minus 200, AP, AW tambah AE minus SP, berarti 0 tambah 100 dikurangi 200. Nah, min 200, berarti 300. Ini 100, 100, 0, 0, 200, 100, 100, 0, 0, 200, 100, 100, 0, 0, 200, 100, 0, 200 dB, minus 200, ini 300. Nah, sekarang yang kita pasang ini dihasilkan himpunan persamaan aljabar seperti ini. Untuk titik 1, berarti titik 1 kan AE ya, berarti titik 1 sama dengan ini. 300 T1 sama dengan 100 T2 plus 200 TA. Untuk yang titik 2, 200 T2 sama dengan 100 T1 plus 100 T3. 200 T3 sama dengan 100 T2 plus 100 T4. 200 T4 sama dengan 100 T3 plus 100 T5, 305 sama dengan 100 T4 plus 200 TB. Ya ini ya. Jadi dari sini tadi masing-masing APTP sama dengan AWTW plus AIT. Jadi ini ya AP kali TP. Ya kalau ini A ya satu-satu. Atau ini bisa disusun menjadi matriks seperti ini. Ini bentuknya adalah tridiagonal matriks. Yang lainnya 0 ya, hanya diagonal pertama sama satu diagonal di bawah dan satu diagonal di atasnya. Ini T1, T2, T4, kemudian ini 200 TA, ini 200 TB dengan TA 100 dan TB 500 maka didapatkan Z. Nah, ini bisa diselesaikan dengan Excel. Jadi bisa tadi kita punya seperti ini ya. Nah, jadi saya buat di Excel bisa kita buat skemanya tadi di copy paste saja yang tadi save as picture ya. Nah, kalau save-nya as picture ini maka kita bisa gambar ini ya. Kemudian uraiannya ini A untuk memudahkan ini melihat angka ini ya. Perpindahan panas konduksi pada batang silinder disesuaikan dengan metode volume hingga. Persamaannya adalah ini. Oh ini hilang ini mestinya sama dengan 0. Sama dengan 0. D per dx, dt per dx sama dengan 0. Kemudian diskritisasi tadi titik internal AC, A ke C sama dengan K per deta A, CJ-nya K per deta A, BJ-nya AC plus AC. Ini AP ya, berarti ini AW, AE, AP. Kira-kira itu. Kondisi batasnya A10, B1-nya sama dengan dan seterusnya. Nah, kalau atau kita hitung, kita masukkan angka yang ini tadi ya. Kita bisa buat matriks ya, kalau di dalam Excel kita bisa kecilkan dulu yang ini. Ya. Ya, ini kita bisa masukkan di sini ya. 300 minus 100 000. Ini matriks yang A. 300 minus mulai sini 300 minus 100 ya. Kita masukkan 300 minus 100 000. Kemudian yang baris kedua minus 100 200 minus 100 000. Ini inputnya ya. 0 minus 100 minus 100 000. Nah, ini sudah selesai. Kemudian B-nya ini kita masukkan ya. Yang ini 200 kali TA yang berarti 200 dikalikan dengan 100 atau 2000. Kemudian 200 kali 500 ketemunya 10.000. Yang lainnya 0. Nah, kita ingat bahwa kalau kita punya matriks A kali B sama dengan U, yang di mana U-nya tidak itu, maka U sama dengan inverse dari matriks A dikalikan dengan B. Nah, kalau dalam Excel kita bisa menggunakan perkalian matriks, bisa langsung seperti ini ya di sini. Ya ini saya tulis ulang di sini supaya kelihatan. Nah, kita bisa klik di sini. Nah, M multi ya ini ya M mult ini ya perkalian matriks. Oke. Nah, kemudian array satunya array satunya adalah yang ini. Kalau ini kemudian array 2-nya yang ini.
Oh, sebentar. Ini salah. Jadi ini bisa kita tulis sama dengan ya, M multi kali, nah sekarang M inverse. Ya. M inverse matrix. Nah ini. M inverse. Nah, sekarang inverse-nya adalah dari inverse-nya adalah yang ini. Ya. Klik yang ini. Oke, kemudian kurung tutup. Kemudian ini titik koma, titik 2. Nah, kemudian dikalikan dengan yang B. Dan baru dikurung. Klik, maka akan langsung ketemu angkanya 140, 220, 300, 380, dan 460. Sama seperti ini hasilnya. Ya. Jadi ini adalah perkalian dari matriks. Atau bisa kita cari dulu yang seperti ini. Kita cari inverse-nya dulu. Inverse dari ini. Maka untuk menuliskan inverse kita taruh aja di sini. Ditaruh di sini. Kemudian ini kita bisa mulai dari sini. Klik X, kemudian M inverse. Kita tulis M inverse. Ya, ini ada. Klik di sini, pilih OK. Nah, sekarang array-nya yang mana? Array-nya adalah yang ini. Bukan yang ini array-nya. Ya. Ini, kemudian kita klik OK. Nah, maka inverse dari matrix ini adalah yang ini. Atau ini sama dengan yang ini ya, sudah saya tuliskan di sini. Baru kemudian yang ini dikalikan. Ya. Perkalian matrix. Kalau perkalian ini saya tulis ulang di sebelahnya. Berarti sama dengan, atau bisa dari sini tadi kalau ini, kemudian klik F. Nah, M. Nah, ini keluar ini M multi. Perkalian matriks. Kemudian kita klik OK. Nah, yang dikalikan adalah matriks yang ini. Kemudian yang array yang keduanya matriks yang ini. Oke, kemudian kita klik OK. Maka hasilnya kita dapatkan 140. Ini sama ya berarti atas sama bawah. Nah, jadi kita sudah bisa dapat penyelesaiannya. Kalau kita buat plot seperti ini ya. Kita bisa buat plot antara jarak dengan suhu ya. Jarak dengan suhu. Seperti ini kita bisa plotkan. Nah, ini adalah penyelesaian eksak analitik ya. Penyelesaian analitiknya adalah bentuknya seperti ini. T sama dengan TB minus TL, TA dibagi L kali X ditambah dengan TA. Nah, ini kalau kita buat grafiknya seperti ini. Ini antara penyelesaian numerik dengan penyelesaian eksak berimbit. Jadi ini penyelesaian numerik bisa dianggap dengan ketelitian yang sangat bagus. Baik, demikian tadi apa yang bisa saya sampaikan. Sampai ketemu di lain waktu dengan materi yang berbeda. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Heru Setiawan dari Departemen Teknik Kimia Institut Teknologi 10 November, Surabaya.